Modul 3. Cara menjawab keberatan saat mengundang. Halo sahabat sukses, selamat datang di modul 3. Kalau di modul sebelumnya kita belajar bagaimana membuat janji bertemu, sekarang kita akan membahas sesuatu yang hampir pasti Anda alami, yaitu keberatan dari prospek. Percayalah, hampir semua orang yang Anda hubungi akan bertanya, bisnis apa? Ini MLM ya? Bisnis cari-cari orang ya? Saya tidak suka MLM. Kalau Anda belum siap menghadapi pertanyaan seperti ini, biasanya Anda akan gugup, lalu tanpa sadar mulai menjelaskan bisnis panjang lebar. Padahal, semakin banyak Anda menjelaskan lewat telepon atau chat, semakin kecil peluang mendapatkan janji bertemu. Karena itu, hari ini kita akan belajar bagaimana mengendalikan percakapan. Prinsip pertama, jangan pernah berdebat. Kalau prospek memiliki pandangan negatif, jangan langsung membantah. Jangan mencoba memenangkan argumen. Karena orang tidak suka dipaksa mengubah pendapatnya. Yang harus kita lakukan justru sebaliknya. Ajukan pertanyaan. Biarkan mereka berbicara. Misalnya prospek berkata, ini MLM ya. Kalau memang benar bisnis Anda menggunakan sistem network marketing, jangan berbohong. Katakan dengan jujur, betul Pak. Lalu lanjutkan dengan pertanyaan. Boleh saya tahu, apa yang Bapak ketahui tentang MLM? Setelah itu, diam. Biarkan mereka menjelaskan. Mengapa kita bertanya balik? Karena kita ingin mengetahui apa yang sebenarnya ada di pikiran prospek. Mungkin mereka pernah ditipu, mungkin pernah gagal, mungkin hanya mendengar cerita dari orang lain. Kalau kita langsung menjelaskan, kita tidak pernah tahu akar keberatan mereka. Tetapi ketika mereka bercerita, barulah kita tahu harus menjawab dari sisi mana. Prinsip kedua, dengarkan sampai selesai. Jangan memotong, jangan menyela, jangan buru-buru mengatakan, itu salah. Biarkan mereka menyampaikan semua pendapatnya. Setelah selesai, barulah katakan dengan tenang. Terima kasih Pak sudah berbagi. Menarik sekali pendapat Bapak. Lumayan berbeda dengan yang saya pelajari. Kalimat sederhana seperti ini membuat prospek merasa dihargai. Lalu bagaimana kalau prospek bertanya, ini bisnis cari-cari orang? Jangan defensif, jangan tersinggung. Anda bisa menjawab, menurut Bapak, mengapa bisnis seperti itu kurang menarik? Lagi-lagi, biarkan mereka menjelaskan. Setelah selesai, barulah katakan, saya dulu juga sempat berpikir seperti itu. Tetapi setelah saya melihat konsepnya secara utuh, ternyata berbeda dengan yang saya bayangkan. Kalau Bapak berkenan, saya ingin menjelaskan langsung sekitar 30 menit. Setelah itu, Bapak bebas memutuskan. Perhatikan, Anda tidak sedang memaksa. Anda hanya menawarkan kesempatan melihat informasi yang lengkap. Keberatan berikutnya, saya tidak suka MLM. Ini salah satu pertanyaan yang paling sering muncul. Sekali lagi, jangan langsung membela. Jangan mengatakan, Bapak salah, atau MLM saya berbeda. Kalimat seperti itu biasanya justru memicu perdebatan. Lebih baik katakan, boleh saya tahu Pak, pengalaman apa yang membuat Bapak kurang menyukai MLM? Kemudian dengarkan. Kadang mereka pernah rugi, kadang pernah dimanfaatkan, kadang hanya mendengar cerita orang lain. Setelah selesai, barulah jawab dengan tenang. Saya mengerti. Mungkin kalau mengalami hal seperti itu, saya juga akan berpikir sama. Tetapi pengalaman saya ternyata sedikit berbeda. Bagaimana kalau saya jelaskan langsung sekitar 30 menit, tanpa ada komitmen apapun? Kalimat tanpa komitmen apapun sangat penting. Karena itu, menurunkan rasa takut prospek. Mereka tidak merasa sedang dipaksa membeli, tidak merasa dipaksa bergabung. Mereka hanya diajak melihat informasi. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan distributor baru. Begitu mendengar pertanyaan, mereka langsung menyebut kata-kata seperti bonus, presentasi, jaringan, produk, nama perusahaan. Tanpa sadar mereka justru membuka ruang bagi prospek untuk semakin banyak bertanya. Padahal, semakin sedikit Anda berbicara di awal, semakin besar peluang mendapatkan janji bertemu. Ingat prinsip sederhana ini, jawab singkat, lalu kembali bertanya. Dengan begitu, Anda tetap memegang kendali percakapan. Kalau Anda terus menjawab, prospek akan terus bertanya. Akhirnya, percakapan berubah menjadi presentasi melalui telepon. Dan itu yang harus kita hindari.
Sekarang saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting. Tidak semua prospek akan berkata, "Ya," dan itu wajar. Tugas kita bukan memaksa semua orang setuju. Tugas kita adalah menemukan orang yang terbuka untuk melihat peluang. Kalau hari ini belum siap, tidak apa-apa. Hubungan tetap dijaga, komunikasi tetap baik. Karena bisa saja 6 bulan lagi merekalah yang menghubungi Anda. Di modul 4, kita akan membahas bagaimana melakukan konfirmasi janji, menggunakan exit plan ketika percakapan sudah tidak produktif, dan bagaimana mengurangi kemungkinan prospek membatalkan pertemuan. Karena membuat janji itu penting, tetapi memastikan prospek benar-benar hadir jauh lebih penting. Sampai jumpa di modul 4. Tuhan memberkati. Salam sukses.